Baik, Pak Menteri, ini suara dari Timur. Terima kasih Presiden Prabowo sudah mencetak sawah di Merauke 2 juta hektar. Produksi meningkat signifikan menjadi lumbung pangan. Tepuk tangan dulu dong. Papua sedang maju. Hingga September 2025, serapan beras Bulog Merauke mencapai 16.300 ton. Melampaui target dari 15.700 ton, Pak Menteri. Artinya sudah surplus. Nah, tahun tersebut diprediksi mencapai 193.000, Pak Menteri. Nanti ini saya kasih WA ke Kakak Rukman. Masuk barang itu nama negara. Kenaikan produksi didukung oleh perluasan lahan. Pertanyaan saya, ini kan kami negara batas negara dengan Papua Nugini. Nah, Papua Nugini itu 13 juta penduduk. Papua hanya 3 juta. Orang seperti saya hanya 1,7, Nusantara 2 juta, Pak. Cuma beras kita surplus ini kalau boleh kita kasih makan Papua Nugini 5 saja. 5 juta dari 13 juta karena Papua Nugini negara Commonwealth. Yang kasih makan adalah Thailand, Filipina dan Malaysia. Pak Menteri mohon izin saya kasih kartu nama. Sekarang saya lagi dengan kontak teman-teman yang mengurus perdagangan di Pasifik. Beras kami itu bisa layak untuk dijual di Papua Nugini menjadi beras premium kalau tidak di daftar makanan standar Australia. Jadi saya minta kuota bisa kita ekspor ke Papua Nugini. Demikian. Terima kasih. Masuk. Kami jawab mulai dari bawah. Papua Selatan. Kita, ini untung beliau ingatkan. Kami diminta Bapak Presiden, pemerintahan bangun 1 juta hektar. Dan aku ingin Papua Selatan adalah produksi beras terbesar dunia dan lumbung pangan terbesar dunia. Kami baru pulang dari Arkansas. Ini kami pulang dari sana, luasnya 1,2 juta ekar, bukan hektar, hanya 500.000 hektar, sehingga saya katakan Pak, kali 2 daripada pertanian Amerika. Produksi kita tidak kalah. Kemudian kita lihat ini Merauke. Terima kasih, tolong Pak Ketua Kadin Merauke, kalau saya ke sana kita sama-sama. Ya, kita sama. Ini kami rintis, ini lahannya sudah 70 km. Terus Bapak Presiden kunjungan pertamanya adalah ke Merauke. Beliau katakan, Pak Mentan, aku dengar padi tidak bisa tumbuh. Ada orang, mudah-mudahan bukan orang Kadin, melapor ke istana, Pak Mentan, Pak Presiden, itu nggak bisa tumbuh. Itu omon-omon itu Menteri Pertanian dari dulu gitu. Begitu tiba Bapak Presiden, Pak Mentan, ini kok tumbuh subur? Iya Pak. Terus MIFE dulu kenapa tidak tumbuh? Iya Pak, karena tidak ditanam, hanya diseminarkan. Itu serius pada saat Bapak jalan. Oh gitu ya? Iya Pak. Terus aku tahu karena ada yang memberitahu saya bahwa ada yang melapor delegasi masuk. Tapi insya Allah mudahan bukan Kadin. Masuk, Pak, tidak mungkin tumbuh. Kemudian Bapak Presiden naik, ini 2 orang menentukan nasibku. Ditanya, kakak berapa kali tanam? Dulu 1 kali. Setelah ada ini Pak Amran ini, itu sudah 3 kali. Saya bilang selamat. Terus berikutnya, dulu produksi 3 ton, sekarang 7 ton, naik 2 kali lipat. Kemudian saudara kita di sana kami libatkan. Ini ada namanya Brigade Milenial, tapi ternyata kolonial pun bergabung. Ini mana, bukan Papua ini, Papua Selatan. Lihat yang kemarin, ini pakai alat. Kemudian mana yang Papua Brigade. Percepat deh, karena kita dibatasi waktu. Ini brigadenya mana? Bukan ini brigadenya. Aku hafal gambarnya. Brigadenya ini yang rapat tuh. Nah ini saudara kita. Pendapatannya berapa? 20 juta per bulan bersih. Kami kirim peralatan menggunakan pesawat tempur. Kapal tempur. Ini kapal tempur kami kirim peralatan nih. Kami bagikan secara gratis, nanti mereka hidup. Pendapatannya 20 juta. Ini testimoninya. Boleh? Yang bisa dapat 3 hektar sampai 4 hektar, tapi itu 1 hektarnya hitungannya dia dapat pendapatnya 1.250.000 dapat. Sampai 2-3 hektar berarti kami bisa dapat 3.750.000 Pak. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta sampai 20 juta Pak. Itu bersih. Artinya dia atas gaji menteri. Gaji menteri 19. Saya katakan milenial tidak akan ikut kalau tidak menguntungkan dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Makanya transformasi pertanian tradisional menuju modern. Ini kita lakukan
di Kalimantan Tengah ini ada dulu 1 juta gambut. Kami jalan, kami lihat turun, saya katakan aku naik motor. Dari heli saya turun, aku mau naik motor keliling. Ini hebatnya kita di Indonesia. Irigasinya luar biasa bagus, tapi tidak ada sawah. Nah, itu kelebihan kita. Karena semua jagoan. Kalau ada orang jagoan, apalagi dia merasa jago, itu wassalam. Yang saya pahami menjadi pengusaha. Kalau ada orang selalu sudah mengatakan dia lebih, itu terpuruk hidupnya. Itu awal dari kehancuran orang itu. Yang saya pahami. Aku naik motor, keliling, saya katakan, mulai hari ini bongkar, kami lapor Bapak Presiden. Bisa nggak kami, karena targetnya Bapak spektakuler, harus saya bergerak spektakuler. Maksudnya, aku mau olah, belakangan kita bayar.